Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata. Baiklah, Kang Mas dan Mbak Yu, pada hari ini kita akan membahas atau bercerita tentang sopir truk Pantura masuk ke alam gaib. Banyak cerita horor tentang supir truk Pantura yang dialami sopir pada perjalanan malam hari. Meski banyak cerita horor sopir truk Pantura yang terjadi di malam hari, namun tetap saja sopir truk banyak memilih perjalanan malam dengan berbagai alasan. Sebagian cerita horor sopir truk Pantura ini memang tak banyak diekspos, jadi hanya diceritakan dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke warung kopi. Seperti biasa, pada malam itu sopir truk Pantura bernama Baran dan kernetnya Kawel melakukan perjalanan malam. Baran memang lebih suka berkendara pada malam hari, di samping karena jalan yang lebih lengang juga, karena bisa mampir di, ya kalian tahulah, biasanya sopir mampir kemana? Iya betul, di warung kopi. Tuban adalah tujuan Baran malam ini. Setelah memeriksa muatan bersama Kawel, sang kernet, Baran segera menghabiskan kopi dan rokoknya sambil mengobrol. Well, ini malam Jumat ya, apa ya? Kliwon bukan ya, Well? Tanya Baran ke Kawel yang masih mau memutari bak truk memastikan muatannya aman-aman saja. Waduh, nggak tahu om. Coba saya cek di kalender, jawab Kawel sambil mengegas. Menuju ruang tempat biasa sopir dan kernet berkumpul menunggu muatan. Sejurus kemudian Kawel kembali. Iya om, Jumat Kliwon. Kenapa memangnya om? Ujar Kawel sambil bertanya. Gak apa-apa, pengen tahu aja, jawab Baran dengan singkat. Setelah kopi dan rokoknya habis, Baran segera bergegas menuju ke ruang kemudi, menghidupkan mesin. Truk gandeng yang nampak tua dengan muatan yang tampak berat pun sekarang nampak sangar dengan suara mesinnya yang meraung-raung saat Baran menginjak pedal gas. Kawel yang sedang berada di kamar mandi tak jauh dari lokasi parkir truknya segera berlari sambil menyambar kertas berisi nama-nama toko yang akan mereka drop barang esok harinya. Surat aman. Surat jalan aman, tanya Baran dengan singkat. Saat keluar gerbang, aman om, ada 5 toko, jawab Kawel sambil menghitung surat jalan yang ia terima dari kepala kendaraan sore tadi. Truk gandeng tua itu pun mulai menyusuri gelapnya malam di jalur Pantura yang mulai sepi. Baran melirik jam tangannya persis jam 1 dini hari. Truk gandeng yang berjalan pelan membelah Pantura yang agak dingin. Keanehan terjadi pada saat Baran dan Kawel memasuki jalan Lingkar Pemalang. Tiba-tiba, jalan diselimuti kabut tipis yang lama-kelamaan makin tebal. Tumben ada kabut, kata Kawel sambil memecah kesunyian. Iya nih aneh, hampir nggak kelihatan jalannya, jawab Baran. Baran pun menginjak pedal gas dengan kecepatan konstan sambil memperhatikan sekelilingnya. Ia merasa aneh karena tak melihat bangunan di pinggir jalan. Memang jalan Lingkar Pemalang ini tak banyak bangunan rumah di kanan dan kirinya, tapi seharusnya ada, tidak kosong seperti yang dilihat Baran. Makin lama kabut mulai tipis dan hanya menyisakan sedikit seperti situasi kalau ada yang membakar sampah di pinggir jalan. Baran dan Kawel sedikit lega. Truk masih berjalan konstan. Namun, kali ini agak lebih cepat dari sebelumnya. Setelah berada di tengah kabut tebal. Setelah sekian lama berjalan, Kawel yang sedari tadi memperhatikan kanan dan kiri jalan mulai merasakan keanehan-keanehan. Sedangkan Baran yang fokus ke arah depan sepertinya tidak memperhatikan keanehan di sekitarnya. Kawel melihat kanan dan kiri mereka hutan dengan pohon-pohon besar dan tinggi menjulang.
Sedangkan seharusnya jalur setelah lingkar pemalang itu terbuka dan banyak rumah, ya kan? Ini tidak ada di mana ya Om? Kok suasana aneh begini? Ujar Kawel sambil menghidupkan kipas angin kecil di pojok dashboardnya. Ya, malam itu agak terasa panas dan angin sangat kecil, padahal kaca pintu sudah terbuka lebar. Baran yang mulai sadar kembali melihat sekeliling truknya. Benar, kanan dan kiri mereka hutan dengan pohon-pohon besar dan tinggi. Tak ingin lebih jauh melanjutkan truk gandengnya, Baran menyuruh Kawel membuka Google Map untuk memastikan. Gak ada sinyal Om, gak ada sinyal. HP-nya Om juga gak ada sinyalnya kok, kata Kawel sambil melirik HP Baran yang berada di antara kursi mereka. Tak jauh dari posisi kendaraan, sekitar 100 meter di depan mereka, ada cahaya seperti sebuah warung di pinggir jalan. Baran pun bermaksud bertanya kepada pemilik warung tersebut. Benar saja, ada pedagang buah dengan penerangan lampu petroma. Baran pun menghentikan kendaraannya, kemudian mengajak Kawel turun. Pedagang buah yang nampak seperti perempuan dengan rambut panjang mengenakan baju berwarna merah duduk membelakangi mereka. Aneh, ini orang jualan kok duduknya menghadap ke belakang, gumam Baran dalam hati sambil memberi kode Kawel untuk bertanya. Mbak, maaf mbak. Bu, maaf. Mau nanya ini daerah mana ya? Kata Kawel sambil pura-pura memilih semangka. Pedagang buah itu pun tiba-tiba berputar dengan menghadap mereka. Benar saja, itu perempuan sekitar umur 40 tahunan. Baran melihat keanehan saat perempuan itu berbalik. Ia berputar menggunakan kursi kantor karyawan tempatnya bekerja. Padahal, kursi itu dari kayu. Ia menggerakkan seperti itu kecuali perempuan itu melayang. Kamu mau beli buah atau mau naik jalan? Tanya perempuan itu. Kawel yang ditanya pun agak gugup dan menjawab membeli buah, sekalian bertanya arah jalan ke Semarang. Mau beli apa? Tanya perempuan datar. Ini semangka, iya semangka aja, jawab Kawel dengan gugup. 20.000. Nggak ada plastiknya, bawa aja, kata penjual buah. Kawel segera merogoh sakunya dan mengambil uang 20.000 rupiah. Saat ia menyerahkan uang itulah Kawel melihat tangan perempuan itu keriput dan sangat pucat. Kuku perempuan itu juga panjang-panjang, kotor dan berwarna hitam. Kalau mau ke Semarang lurus aja, kata penjual buah mengagetkan Kawel yang pikirannya mulai kacau. Kawel yang menyadari keanehan segera menarik Baran yang sepertinya juga merasakan keanehannya. Mereka langsung tancap gas. Sesaat Kawel melirik ke arah spion. Benar saja, warung buah itu sudah tidak ada. Ia melirik ke arah semangka yang ia letakkan di belakang kursi. Masih ada. Kawel memegang dan memastikan itu benar-benar semangka. Nyatanya memang semangka. Aneh, gumamnya. Hampir setengah jam mereka membelah jalan yang sepi, dengan suasana hutan tanpa ada kendaraan lain dari arah berlawanan, maupun yang mendahului mereka. Dari kejauhan Kawel melihat ada cahaya yang sepertinya sebuah warung. Makin lama makin dekat, benar, tebakan kalian itu warung buah yang tadi. Tapi kali ini tidak ada yang menungguinya. Om, itu warung yang tadi, kata Kawel. Lili sambil menutup kaca pintu mobil karena mulai merasa takut. Iya sama kayaknya. Sudah berdoa aja, jangan hiraukan, kata Baran. Coba untuk menenangkan Kawel. Tak sebenarnya lama, mereka kembali melewati warung buah yang sama. Kali ini juga tidak ada penjualnya. Baran tak mampu lagi menyembunyikan ketakutannya. Ia juga menutup kaca mobilnya, menyisakan sedikit untuk ventilasi udara. Kalau nanti ketemu warung buah lagi, kamu buang semangkanya ya, ujar Baran. Kawel yang sudah ketakutan dari tadi ingin menolak tapi tak kuasa. Ia pun mengambil semangka di belakang kursi yang bersiap membuang semangka tersebut melewati warung buah yang sama. Bentar saja, 15 menit kemudian, dari kejauhan tampak seperti cahaya.
warung yang sudah 3 kali mereka lewati. Tapi ada yang aneh, di depan warung ada sesuatu yang tergantung seperti tubuh manusia. Iya, itu adalah tubuh manusia, tubuh wanita penjual buah baju merah. Saat kendaraan makin dekat, terlihat jelas tubuh wanita itu tergantung di lehernya. Matanya melotot dan lidah menjulur hampir menyentuh tanah. Kawel yang sudah bersiap sedari tadi membuang semangka, tak kuasa menggerakkan tangannya. "Buang well, buang!" teriak Baran mendedukan. "To ganjol toh?" yang viral di sosmed. Setengah kaget, Kawel pun membuang semangka tersebut dan segera menutup mata sambil menaikkan kaca pintu mobilnya. Tak seberapa lama tiba-tiba kabut pekat kembali menyelimuti jalanan. Baran pun memperlambat laju kendaraannya. Tiba-tiba jalan yang tadinya halus menjadi bergelombang, seperti adanya banyak lubang. Kawel pun merasakan seperti melewati jalan berbatu. Hampir 20 menit, mereka merasakan situasi tersebut, sampai tiba-tiba kabut itu hilang dengan perlahan. Baran dan Kawel memulai melihat rumah di kanan dan kiri jalan. Dan anehnya lagi, hari sudah pagi padahal mereka merasa beberapa baru jalan beberapa jam saja. Tiba-tiba Kawel mendadak mengerem truk gandengnya. Air terjun waktu camping. Papan menunjukkan arah itu membuat Kawel menginjak pedal rem. Ia pun meminggirkan kendaraannya karena jalan yang lalu ya cukup sempit untuk ukuran truk gandengnya. "Coba cek ini di mana?" "Merasa ada air terjun," kata Baran. Belum sempat Kawel menjawab, tiba-tiba HP mereka berbunyi. Tanda notifikasi datang. Banyak sekali pesan WhatsApp dan panggilan telepon yang mereka tidak angkat. Baran dan Kawel kaget karena notifikasi yang mereka terima adalah panggilan sehari yang lalu. Baran pun mengecek hari dan tanggal, sedangkan Kawel mengecek lokasi menuju melalui Google Map-nya. Ternyata itu adalah hari Minggu, sedangkan mereka dari Tegal hari Jumat dini hari, dan posisi mereka berada sekitar objek wisata air terjun Watu Gamping Kudus. Baran dan Kawel sama-sama kaget dan bengong seperti orang yang sangat bingungan. "Selamat pagi, Pak. Bapak ini mau kemana ya? Kok bawa truk gandeng sampai ke daerah sini?" kata seseorang pria mengagetkan Baran dan Kawel yang sedang shock di dalam mobil. "Kita mau ke Kudus, Pak. Cuma nggak tahu kok tiba-tiba ada di sini," kata Baran coba menjelaskan. Lalu melihat posisi kendaraannya dari arah utara, berarti kalian dari arah Gunung Muria. Kalau mau ke Kudus kota, tinggal lurus aja sampai mentok pertigaan Gardu Induk PLN Jekulo, ambil kanan. "Kok bisa sampean dari arah Gunung Muria, Cip?" jelas bapak tersebut sambil bertanya. Akhirnya Baran dan Kawel turun dari kendaraan. Mereka mengikuti si bapak menuju warung kopi. Disitulah Baran dan Kawel menceritakan dari awal hingga truk gandeng mereka sampai di tempat tersebut. Kawel yang sedari tadi duduk bengong memperhatikan HP, ternyata sedang membuka Google Map. Ia tak habis pikir, bagaimana caranya dari Jalan Lingkar Pemalang bisa sampai Gunung Muria. Kalau ditarik garis lurus karena mereka seperti berjalan lurus, harusnya mereka sepertinya melewati laut. Pemilik warung kopi yang mengikuti obrolan mereka tiba-tiba datang memberikan air putih 2 gelas untuk Baran dan Kawel. "Ini diminum, soalnya masih ada yang ngikutin kalian," katanya singkat. Setelah meminum air pemberian pemilik warung, Baran dan Kawel melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua bengong dalam kendaraan, masih memikirkan hal yang telah mereka lalui. Kawel pun segera menelpon kantor tempat ia bekerja, menjelaskan semuanya. Tak lupa ia menelpon toko-toko tempat mereka harusnya mengirimkan barang sejak Sabtu pagi kemarin. Awalnya kepala kendaraan tak mempercayai keterangan Kawel dan Baran. Namun saat dikirimkan foto dan Kawel membagikan lokasi mereka, kepala kendaraan pun hanya meminta Baran dan Kawel lebih hati-hati saat pulangnya. Demikian cerita horor tentang sopir truk Pantura.
dengan toko cerita Baran dan Kawel. Semoga kita selalu berhati-hati dalam berkendara. Jangan lupa untuk berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa pula like, share, komen, dan subscribe.